Halo anak-anak ibu, perkenalkan nama Ibu Friska Sinaga. Ibu adalah guru bahasa Indonesia, baik itu di kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Salam kenal buat anak ibu terkhususnya kelas 10 ya. Pesan ibu untuk anak-anak ibu seluruhnya, tetap semangat belajar walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Salam kenal dan selamat bergabung dalam pelajaran ibu. Pertemuan pertama kita hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia membahas tentang observasi. Inilah materi kita. Nah, perhatikan nak, pengertian dari teks observasi. Observasi adalah suatu kegiatan melakukan pengamatan terhadap sebuah objek untuk memperoleh informasi. Ibu ulangi, pengamatan terhadap suatu objek untuk memperoleh informasi. Itulah pengertian dari teks observasi. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ya nak ya. Kita lanjut tentang ciri-ciri teks observasi. Ya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah bersifat fakta. Itulah ciri yang pertama. Fakta adalah merupakan suatu pernyataan yang benar-benar terjadi. Nah, berikut contohnya. Perhatikan. Ibu Friska adalah guru bahasa Indonesia di SMA Free Methodist. Nah, mengapa itu dikatakan contohnya fakta? Karena memang benar Ibu Friska adalah guru bahasa Indonesia di SMA Free Methodist. Nah, itulah merupakan penjelasan kalimat fakta. Nah, ciri yang kedua yaitu bersifat objektif. Bersifat objektif artinya apa adanya. Contoh bersifat objektif. Anggaplah ibu mempunyai adik yang berada di sekolah Free Methodist. Ketika ibu guru bahasa Indonesianya, saya melihat nilai adik saya nilainya rendah. Ibu sebagai seorang guru harus melakukan penilaian yang bersifat objektif. Ketika dia mendapatkan nilai rendah, maka saya sebagai seorang guru harus membuat nilainya juga rendah sesuai dengan hasilnya. Itulah dikatakan sifat objektif. Ciri teks observasi yang ketiga, bersifat lengkap dan menyeluruh. Itulah ciri teks yang ketiga. Maksudnya di situ ditulis secara lengkap dan menyeluruh. Penulisan teks observasi itu harus jelas dan dilakukan secara terperinci. Ciri yang keempat yaitu bersifat aktual. Perhatikan ya nak ya, bersifat aktual. Bersifat aktual dalam penulisan observasi artinya yang sedang hangat diperbincangkan atau informasi yang terbaru. Itulah dikatakan bersifat aktual. Nah, ciri yang terakhir nak dalam penulisan teks observasi itu yaitu harus menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Itulah ciri yang kelima. Artinya, di dalam penulisan teks observasi harus memberikan banyak manfaat bagi para pembacanya. Itulah penjelasan dari ciri yang kelima. Nah, untuk lebih jelas, Ibu akan membagikan video contoh observasi. Silahkan kamu perhatikan contoh videonya. Ini adalah contoh video observasi. Nah, kamu perhatikan ya nak ya. Pada video ini, anak ibu sedang menghampiri suami ibu. Mereka sedang berbincang-bincang dan ketika mereka berbincang, ada senyum yang terpancar di wajah mereka membicarakan tentang situasi di sekolah. Nah, kalau kamu amati, di situ terlihat ada sebuah laptop, kemudian ada bunga, dan ada 2 tempat botol minuman ya nak ya. Nah, mereka masih tetap asik berbincang-bincang. Nah, mereka membincangkan tentang bagaimana pembelajaran di sekolah, bagaimana tugas-tugasnya di sekolah. Itulah yang disampaikan anak ibu kepada suami ibu. Kalau kamu lihat juga di situ ada kursi ya nak ya, mereka bersandar di kursi begitu santai dan ada juga bunga di situ kan nak?
Nah, pada gambar tersebut anak ibu mengajak suami ibu untuk pergi menunjukkan ada tugas yang disampaikan oleh gurunya. Nah, itu kamu lihat ada gambar beberapa alat tulis atau peralatan pembelajaran anak ibu ya. Ada kotak pensil, buku gambar. Nah, ini anak ibu sebelum memulai pembelajaran, dia mengawalinya dengan doa. Belajar yang bagus ya, Bang. Nah, sekarang ini dia sedang menulis. Ini dia, Abang. Itulah kegiatan contoh observasi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang teks observasi. Ibu berharap dari penjelasan ibu tadi tentang pengertian, ciri-ciri, serta bagaimana pembuatan observasi, kalian bisa memahaminya dan mengerti setiap penjelasan ibu. Akhir kata, ibu ucapkan terima kasih bagi anak-anak ibu yang sudah menonton video pembelajaran kita.